Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdillah dari mahasiswa Universitas Paramadina, Prodi Hubungan Internasional. Saya mendapat tugas dari dosen saya untuk mewawancarai profiling leader. Jadi saya mewawancarai dari bisnis dan juga dari bidang politik. Nah, untuk Bapak Edi Saputra mungkin saya kebagian untuk berbicara masalah di bidang bisnisnya. Oke, pertanyaan pertama yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, sebenarnya dalam menaungi PT Sena Autopart ini, prestasi apa aja yang telah Bapak capai dalam perusahaan ini? Seperti mungkin dari omsetnya atau berbagai program yang Anda buat atau ya seperti itu. Jadi kesuksesan itu kan bisa dilihat dari mungkin satu penjualan, kedua keuntungan yang diraih oleh perusahaan gitu ya. Kalau memang latar belakang ini kan sebenarnya PT Madani ini yang importir produk Ohlin ya. Ohlin itu suspensi yang sudah mendunia lah. Itu kan ada motor di MotoGP, ada mobil di F1, ada sepeda di yang mountain bike ya. Karena dengan brand yang sudah kuat, otomatis kalau menurut saya kerjaannya udah nggak terlalu berat untuk mengangkat penjualannya. Dari awal memang 10 tahun lalu penjualan terbesar di Asia itu di Singapura. Untuk produk yang saya jual ini Ohlin ya, 10 tahun yang lalu Singapura, dan sekarang Indonesia itu jadi nomor 1 di Asia Pasifik. Mulai dari Asia Timur, Jepang, ke India, ASEAN, sampai Australia, New Zealand. Tahun 2018 saya udah yang penjualan yang paling terbaik di Asia Pasifik. Itu aja sih kalau secara nilai ya, secara nilai dan secara volumenya. Jadi apa sih yang sudah saya lakukan? Sebenarnya kan nggak sulit karena brandnya udah kuat. Cuma yang jadi masalah, kenapa orang Indonesia selalu pengen belanja ke Singapura? Gitu kan, itu kan lifestyle ya, lifestyle orang Indonesia. Kalau nggak beli di Singapura takutnya barangnya palsu atau gengsi aja lah sebenarnya orang kita. Dan harga di sana jujur lebih murah. Singapura lebih murah karena dia nggak ada bayar bea masuk, sedangkan kita ada bayar bea masuk, PPN itu hampir 30%. Jadi harganya memang di atas 30% dari Singapura. Jadi dengan ada kendala bahwa kenapa orang kita belanja di sana dan gimana caranya mereka nggak usah belanja ke Singapura, cukup belanja di sini walaupun lebih mahal gitu. Nah itulah yang jadi PR saya selama ini sebenarnya. Nah kuncinya adalah after sales. Dengan after sales yang baik, jadi barang itu saya garansi 3 tahun. 3 tahun. Garansi 3 tahun dan penggunaan bisa seumur hidup. Jadi mulai dari situlah orang-orang Indonesia belanjanya langsung beli di Indonesia juga, nggak usah ke Singapura. Dan kalau dia beli di luar, nggak yang authorized saya barangnya, itu nggak garansi 3 tahun kan. Dan sekali servis itu bisa 3 juta. Bisa dibayangin. Pokoknya bukannya nggak getok sih, cuma itu mengedukasi. Kenapa lu mesti beli jauh-jauh ke Singapura? Jadi lu beli aja di sini. Ya lebih mahal dikit lah, tapi kan 3 tahun dia aman. Rusak semua, hancur, bisa diklaim. Dan nggak perlu ke Singapura juga. Nggak perlu ke Singapura juga. Itulah turning point-nya. Jadi orang-orang Indonesia udah akhirnya beli di Indonesia, nggak usah ke Singapura. Sekarang Singapura juga penjualannya nggak ada 10% dari saya. Gitu loh. Jadi untuk pertanyaan kedua,
sebenarnya tokoh yang menginspirasi dari Bapak Edi Saputra ini sendiri siapa? Mungkin di bidang bisnis ya, mungkin ada role model yang Bapak pelajari bagaimana mengembangkan bisnis. Kalau role model saya itu ada satu tokoh namanya Pak Hasim Ning ya, mungkin pernah dengar nggak? Kalau itu tokoh zaman dulu sih, zamannya Pak Soekarno. Dia pengusaha sukses di bidang otomotif, tapi dia punya idealismenya sangat tinggi. Satu, idealisme tinggi. Kedua, dia non partisan. Ketiga, sangat menghargai semua karyawannya. Karyawan sebagai aset. Nah, dia sama dia dibuat karyawan tuh sebagai aset. Jadi orang tuh cinta banget deh sama ini yang namanya Pak Hasim Ning ini. Jadi semangat kerja karyawan tuh keluar semua tanpa disuruh juga udah mau bekerja gitu. Itu jadi di situ sih saya lihat, dan dia karena saya juga pernah langsung kerja sama dia, jadi memang luar biasa gitu. Hampir nggak tahu ya, sekarang mah jarang kali ya yang semua kebutuhan karyawan pokoknya dipenuhi dulu, dan dia mah nggak punya target tinggi-tinggi. Pokoknya saya pengen perusahaannya ini bisa cukup untuk membahagiakan karyawan-karyawannya. Itu aja. Kalau sekarang kan harus kaya dulu yang punya, baru airnya keluar tuh dari gelasnya. Kalau belum kaya susah gitu. Nah, itu aja sih saya pelajari dari dia. Dan kedua, jiwa dermawannya dia juga ke orang yang nggak dia kenal, jiwa sosialnya sangat tinggi itu. Iya, saya juga ingin tahu, ini kan kemarin kan masa pandemi ya, apakah itu berdampak gitu pada perusahaan? Pandemi memang jadi momok nih buat semua perusahaan ya. Tapi gini, di Indonesia itu pandemik untuk produk-produk yang menengah ke bawah itu paling kena efeknya. Karena apa? Karena mereka juga karyawan, income-nya nggak ada atau berkurang, mau beli barang juga susah. Itu yang kena. Kalau ini saya jual kan produknya premium, menengah ke atas. Justru pandemik ini penjualannya double. Walaupun harganya satu produk tuh rata-rata 20 juta, itu penjualannya double selalu. Karena setelah saya analisa, nah orang-orang yang punya uang ini kan banyak di rumah, work from home kan. Karena dia di rumah, akhirnya ngoprek-ngoprek mobilnya, motornya didandanin. Nah itulah, jadi akhirnya kok saya juga bingung kenapa gitu. Dan ya itu ternyata karena di rumah, akhirnya dia modif-modif motornya gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak kena sama sekali untuk ini. Makanya masih bisa jalan-jalan terus ya, Kal ya. Masih bisa touring-touring. Masih bisa touring terus, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bapak bisa ceritakan masa-masa terberat Bapak dalam mengelola sebuah perusahaan ini. Apakah ada momen-momen yang Bapak jatuh gitu, mungkin bisa Bapak ceritakan, mungkin bisa sebagai pelajaran. Kalau mau paling sulit perusahaan adalah bukan mengelola orang, sumber daya itu biasanya yang paling human resource itu paling susah karena salah sedikit aja perputaran karyawan tuh cukup tinggi kalau kita salah ngelolanya kan. Sebenarnya kalau secara keuangan itu kan udah ada pakemnya, gampang tuh, lebih gampang lah, ini mesti diapain gitu kan. Tapi kalau ngelola manusia ini yang agak sulit, karena kita udah kasih lebih juga masih merasa kurang. Kalau apalagi dikasih kurang kan gitu. Itu kendala di perusahaan rata-rata begitu kok. Biasanya sumber daya manusianya paling berat untuk dikelola. Kalau yang masa sulit sih saya pikir belum pernah ya. Paling kalau zaman krisis dulu 98 semua bisnis juga terkena impactnya akibat devaluasi kan. Ya itu semua paling berat, karyawan di PHK, perusahaannya juga dijual gitu kan, biar selamat. Itu aja sih. Tapi kalau ngelola perusahaan yang jalan biasanya terberat itu aja sih, ngelola sumber daya manusia. Kalau secara keuangan
planning apa segala nggak terlalu sulit. Kayak selanjutnya target Bapak ke depannya. Targetnya nggak banyak-banyak, hidup senang, mati masuk surga gitu kan. Ya, itu aja sih. Cuma emang nggak, saya juga nggak terlalu, bukan orang yang ambisius gitu. Jadi ya dinikmatin aja hidup ini, bisa sedekah, bisa zakat, cukup udah ya. Nggak punya cita-cita mau jadi apa ya? Kayak Bill Gates. Bill Gates nggak ada. Iya. Jadi cita-cita itu aja sih, karena ditanya juga bingung nih kalau. Kerja saya mau nggak banyak, cuma touring aja tadi. Touring jalan-jalan, touring jalan-jalan. Ya. Oke, selanjutnya nih yang poin yang terpenting, pesan untuk generasi muda Indonesia, ya kayak saya atau teman-teman saya di kampus itu mungkin ada pesan yang untuk menjalani masa depan dunia kerja atau ya seperti itu Pak. Pesannya sebenarnya simpel aja. Saya juga datang dari mahasiswa dan dari orang yang nggak punya, akhirnya bisa dapat beasiswa gitu kan, bisa sampai ke luar negeri. Itu buat saya sih prestasi ya gitu. Apa sih yang saya lakukan? Nggak ada. Dulu cuma kerja keras, ya belajar. Saya kerja masuk jam 6 pagi udah di kantor. Jam 6 pagi udah di kantor, pulang keluar dari ruangan saya itu jam 10 malam. Itu saya 16 tahun begitu. Jadi OB aja biasanya duluan saya. Etos kerjanya. Nah itu, satu itu. Kedua jujur, ya. Kejujuran itu memang berat. Kadang-kadang godaannya kan dari perusahaan atau dari mana itu tinggi. Itu yang saya pegang gitu loh. Dan sampai akhirnya ini kan perusahaan besar gitu, dan semua dipercayakan ke saya gitu. Cuma intinya adalah itu aja. Jujur aja, jujur sama amanah udah. Kalau pinter, banyak orang Indonesia yang pinter. Saya masuk sini tuh mungkin ya di struktur perusahaan ada 10 orang misalnya atasan saya, dan atasan saya itu anaknya juga teman sekolah sama saya dulu gitu kan. Tapi ya lama-lama habis semua tuh. Gitu aja. Jadi memang intinya adalah jujur, dipercaya, amanah tuh udah mah, kalau nggak jangan lebih-lebih deh. Kalau fatona nggak usah lah, berat lah gitu. Yang penting kalau anak muda jujur aja, jujur, kerja keras, itu aja. Kalau rezeki lillahi ta'ala. Kalau dulu juga saya kerja gaji kecil-kecil gitu kan, di rumah kerja begini gitu kan, gaji segitu aja, ya udahlah ini kemantin aja. Tapi suatu saat tuh ada titik poin, turning point-nya kok, bahwa kita dengan jujur, dengan amanah, pasti ada imbalannya. Itu ya Allah lah kalau lo percaya. Kalau nggak percaya ya susah juga kan. Iya. Ya terima kasih itu singkat dari wawancara. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bapak Edi Saputra, Direktur PT Sena Autopart. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa di kampus saya di Paramadina. Siap. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.